Ngapain datang ke Solo? Betul. Kan cukup telepon aja, Pak Jokowi bebasin saya dong, kan bisa begitu dong. Dan kalau sudah terpecah seperti ini, ya biasanya orang kuat akan mengorbankan sesuatu. Siapa yang perlu dikorbankan dalam persoalan ini? Nah, kalau memang betul ada, dan tentunya semua yang 8 orang ini tahu dong, siapa aktornya, siapa penyandang dananya, tujuan akhirnya apa. Dan juga jangan ngawur ya, sampai Kapolri dilibatin, emang ini kasus apaan? Berkaitan dengan kuasa tersebut, dan surat kuasa itu harus ditandatangani oleh siapa? Oleh yang memberi kuasa dan juga yang menerima kuasa. Oke, pemirsa, balik lagi kita di spesial interview. Dan hari ini tamu kita spesial ya. Sebelumnya ada Bu Elida, ada Bang Pitra yang lucu-lucu keren itu. Dan sekarang ada Pak Suhadi. Pak Suhadi ini koordinator tim hukum Merah Putih. Betul. Yang juga relawan Jokowi ya Pak? Iya, betul. Iya. Sekarang relawannya Pak Prabowo. Oh, relawan Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Iya. Iya, karena ya Pak Jokowi kan presidennya udah Prabowo Gibran. Iya. Sekarang relawan Pak Prabowo Gibran. Iya, betul. Nah, Pak Suhadi jarang ada di perdebatan sengit itu, tapi beberapa waktu lalu sebelum kita podcast itu saya sempat ngobrol, beliau ini punya pandangan-pandangan hukum yang menurut saya perlu dibagikan ke pemirsa kita di cumi-cumi.com terkait kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi. Saya selalu bilang kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi, tapi isu yang dimunculkan adalah isu ijazah. Ijazah. Ya, karena mungkin lebih seksi kalau secara pemberitaan. Tapi sebenarnya kasus hukumnya adalah laporan Pak Jokowi atas dugaan tindak pencemaran nama baik, ya kan Pak? Betul. Itu. Nah, isunya selalu, makanya kadang-kadang saya juga agak risih, agak gimana ya kalau orang bikin kasus ijazah palsu. Sebenarnya bukan kasus ijazah palsu. Iya, kalau ijazah palsu kan ijazahnya palsu. Iya. Nah, ini kan ijazahnya belum tentu palsu, masih kan, dalam gitu proses kan? ya. Iya, masih dalam walaupun proses. Bukti-bukti dan lain-lain itu sudah menguatkan fakta bahwa ya ijazah ini asli. Cuma kan kita menghargai proses hukum sampai ada keputusan pengadilan baru kita mau bilang mengafirmasi bahwa emang dari dulu sebenarnya emang ini asli. Asli. Gitu. Karena sebetulnya kan kalau kita melihat ijazah itu asli dan tidak, sebetulnya sederhana sebetulnya ya. Kan punya perguruan tinggi. Itu kan produk sebuah perguruan tinggi. Betul. Dalam hal ini UGM. Iya. Begitu UGM mengatakan bahwa ijazah itu benar, selesai bagi saya loh ya. Iya. Gitu. Tapi kan sekarang kalau digoreng-goreng dan lain sebagainya, ini kan yang menjadi masalah. Saya melihat, saya tidak tahu ini ada upaya malah meruntuhkan UGM jadinya kan. Seolah-olah keterangan yang diberikan oleh UGM tidak lengkap lah, dokumentasinya aneh lah. Tapi itu kita sudah diskusi tentang itu udah sangat panjang. Panjang. Lelah udah juga. Iya, udah. Karena kan di situ-situ terus kan. Ya, puter-puter itu juga. Nah, yang lebih dinamis mungkin sekarang adalah reaksi publik dan terutama reaksi pihak Roy Suryo CS atas pertemuan Bang Egy. Karena ini ada selalu dan DHL. Selalu ada yang baru nih. Selalu ada yang baru. Kalau Om sendiri melihat ini dulu kan tuduhan dari pihak Roy adalah ini bagian dari pecah politik adu dombanya Solo. Ya. Kenapa politik adu domba? Karena Bang Egy dibujuk-bujuk ke sana untuk berdamai. Lalu dari 5 kenapa cuma 2? Kalau Om Suhadi melihat ini tuduhan adu domba ini, bagaimana pendapat Pak Suhadi? Kalau muaranya dari Solo dulu, itu juga kan harusnya nggak benar. Ya. Karena kenapa? Saya kan tahu dari awal nih kejadian ini tahu bahwa akan ada semacam rekonsiliasi, ada semacam ajakan untuk berdamai. Saya kan juga kebetulan satu gerbong dengan yang namanya Bang Darbijal.
Karena yang mempelopori pertemuan-pertemuan tersebut kan beliau. Dan waktu diceritakan, ya, itu kan sebetulnya pada konteks bukan untuk berdamai yang sifatnya itu memang ada ajakan atau permintaan dan sebagainya. Bukan. Tetapi ada satu keadaan sakit. Bang Egy lagi sakit, mau berobat ke luar negeri, tapi nggak bisa karena statusnya dicekal. Ya, bermula kan dari sana gitu ya. Nah, terus kemudian diminta ya kepada Bang Darbinjal nih, kebetulan teman saya, itu bagaimana untuk mengatasi ini gitu. Akhirnya ada komunikasi, komunikasi yang terjalin ya dari Bang Darbinjal kepada Pak Jokowi ya terhadap keadaan-keadaan yang memang mengkhawatirkan bagi Bang Egy gitu. Nah, kemudian dari keadaan-keadaan tersebut, Gayung bersambut. Kan akhirnya difasilitasi pertemuan ini gitu kan. Ya. Malah pada waktu pertemuan pun, memang itu ada kata-kata, saya tidak minta maaf loh. Saya tidak akan mengajukan permohonan maaf. Dan Pak Jokowi kan nggak mempermasalahkan itu. Tetapi apa yang dimauin oleh Pak Jokowi kala itu kan kesehatan. Bagaimana bisa berobat. Bagaimana orang yang lagi sakit ini mendapat suatu perhatian khusus, ya, mendapatkan suatu kebebasan. Karena memang statusnya dicekal. Gak bisa kalau berobat keluar negeri kan itu kan. Nah, untuk mengatasi seperti itu, jalan satu-satunya adalah apa yang harus ditempuh? Perkara yang ada di Polda tentunya kan harus dihentikan. Khusus untuk Bang Egy dan DHL. Itu. Awal ceritanya tuh seperti itu. Jadi bukan ujuk-ujuk ada ajakan dari Solo ya atau dari Pak Jokowi, bukan seperti itu, bukan. Udah berkali-kali juga Bang Egy mengatakan, saya sakit, saya perlu berobat dan saya harus bebas dari cekal. Nah, jalan itulah yang akhirnya didiskusikan. Kalau memang maunya seperti itu, harus ada RJ. Kan nggak bisa sekonyong-konyong, kemudian orang sakit, kemudian penyidik membebaskan dan lain sebagainya. Kan nggak bisa sebegitu. Apalagi pemberlakuan KUHP baru ini, ya itu kan sudah menjadi domain dalam perkara ini juga. Ya, KUHP yang baru loh ya, bukan KUHP yang lama. Nah, di dalam KUHP yang baru, itu kan jelas ya, di dalam pasal-pasalnya itu diterangkan bahwa untuk mencapai bagaimana adanya kebebasan atau orang dinyatakan tidak bersalah atau orang nggak perlu lagi diadili, itu jalan satu-satunya adalah RJ, ya, restoratif justice. Itu yang harusnya ditempuh. Nah, karena keadaan-keadaan seperti itu disepakati oleh Bang Egy, ya udah kalau gitu saya RJ dan lain sebagainya untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian ya atas keadaan-keadaan yang memang harus ditempuh seperti RJ ini ya, kemudian di follow up. Kemana? Ke Polda kan dalam persoalan ini. Polda menyikapi laporan tersebut. Dan malah dari informasi yang saya dapat, ini yang sebetulnya juga getol untuk menyelesaikan masalah ini dari pihak Pak Jokowinya, gitu kan. Supaya Pak Egy Sujana itu bisa bebas, bisa berobat. Itu yang terpikir, yang saya lihat di pemikirannya Pak Jokowi itu seperti itu. Jadi bukan karena ajakan, ini salah besar kalau ada seperti parameter berpikir seperti itu. Ya. Nah terus kemudian RJ itu sendiri kan harus ditempuh berdasarkan kesepakatan, berdasarkan permintaan. Nah dengan adanya kesepakatan dan adanya permintaan yang sudah disepakati dari kedua belah pihak, dan polisi penyidik di Polda Metro ini juga sudah memang menerima kesepakatan-kesepakatan tersebut, dikeluarkan SP3. Surat perintah penghentian penyidikan. Juga kan nggak bisa sampai di situ. Kalau nggak salah SP3 itu hari Jumat ya. Nah Jumat itu kan besoknya hari libur. Karena di dalam undang-undang KUHP yang baru ya berkaitan dengan aturan RJ itu harus 3 hari setelah adanya SP3 itu harus diajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ketua Pengadilan Negeri setempat ini siapa dalam kaitan ini? Yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena wilayah hukum Polda Metro itu ada di Berarti itu Jakarta sudah diajukan? Selatan. Sudah diajukan. Oh, berarti clear sudah. Ya. Jadi kan kalau kita lihat, saya bilang tadi kan, Cacat. Jumat, Sabtu, Minggu kan bukan hari kerja.
Ini kan nggak bisa dihitung. Kapan dihitungnya? Menurut undang-undang ya, berarti dihitungnya dari Senin, Senin. Selasa, Rabu. Oke. 3 harinya di situ, gitu kan. Ya saya yakin ini udah selesai, udah bebas, udah dapat penetapan dari pengadilan. Artinya sudah clear SP3 ini gitu. Oke. Kalau mereka bilang cacat karena tergesa-gesa dan belum ada perintah dari pengadilan, itu nggak benar ya Om? Nah ini, gini ya, RJ yang sekarang ini kan berbeda dengan RJ yang dulu. RJ yang sekarang ya, itu betul-betul ada penempatan rambu-rambu hukumnya. Ya, itu di pasal 79 sampai 88. Ya, itu mengatur RJ dari tingkat penyelidikan, dari tingkat penyidikan, dari tingkat penuntutan, ya di kejaksaan, dan dari tingkat pengadilan dalam tahap persidangan. Jadi ada 3 nih, ada 3 termin kerja yang bisa dikerjakan, gitu. Nah kalau dikatakan bahwa RJ itu berkaitan dengan masalah-masalah belum ada Perintah dari putusan pengadilan dan sebagainya, itu salah besar. Di mana? Makanya baca dulu, saya jelasin ya. Baca pasal 79 sampai 88 ya, KUHP yang baru. Itu jelas kok. Tingkat yang bisa ditempuh untuk RJ ya, itu ada 3 tingkatan. Di tingkat penyelidikan dan penyidikan, di tingkat penuntutan dan di tingkat pengadilan. Ya. Kalau di tingkat pengadilan berkaitan dengan masalah RJ ya, itu memang ada suatu ketentuan bahwa nanti harus ada PP ya. Penyelesaiannya itu harus ada PP. Tapi kan sekarang memang belum terjadi hal-hal yang seperti itu gitu kan. Tapi kalau berkaitan dengan RJ yang dilakukan di tingkat penyidikan ya, seperti yang dilakukan oleh Bang Egy, itu cukup dari penyidik ya mengeluarkan surat SP3, kemudian SP3 itu disahkan oleh penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selesai. Beda RJ yang dulu, ya RJ yang dulu, ini juga saya kasih tahu, yang namanya RJ itu bentuknya kesepakatan, itu kan sebetulnya awalnya ya dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, berkaitan dengan masalah RJ, ya. Nah RJ itu ya atau restoratif justice itu adalah suatu kesepakatan dari kedua belah pihak, pelapor dan terlapor, ya. Bagaimana perkara ini diselesaikan nggak sampai ke persidangan, nggak sampai ada vonis dan lain sebagainya. Cukup diselesaikan di tingkat penyidikan. Itu masuk non litigasi itu ya? Itu udah litigasi sebetulnya. Litigasi ya? Litigasi, karena kan yang namanya sudah berperkara tetap masuknya di litigasi. Nah terus saya jelasin lagi, ini berkaitan dengan RJ yang dulu. Kalau RJ yang dulu ada kesepakatan ya, terus kesepakatan ya yang pernah saya alami itu harus dalam bentuk akta. Harus ada bentuk akta otentik yang dibuat di notaris. Kesepakatan itu. Karena kenapa? Kan belum ada seperti yang sekarang. Selain SP3 ada penetapan pengadilan. Kalau dulu kan harus mempunyai kekuatannya di mana? Di kesepakatan tadi yang dituangkan dalam perjanjian. Jadi kan nggak bisa diingkari dong kalau ada kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian atau dibuat di dalam akta gitu. Itu. Sebetulnya nggak ada perubahan, perubahannya kan cuma di penetapan tadi. Nggak perlu berbentuk akta, tapi harus dikuatkan dengan penetapan pengadilan. Final dong di dalam persoalan. Jadi urutannya bukan berarti ajukan dulu ke pengadilan. Oh nggak ada. Dari mana dasarnya? Kan saya dibilang baca pasal 79 sampai 88. Nanti kita berdebat kalau ada yang memperdebatkan pendapat saya ini. Karena saya hafal sekali itu. Karena itu yang mereka bilang kemarin ini cacat formil. Saya nggak tahu ini masuk cacat formil apa material. Nggak ada permintaan maaf katanya. Ya, ini menarik sih ya. Apakah memang ada keharusan? Memang di KUHP itu harus ada pernyataan maaf. Tapi kan itu bukan segala-galanya. Ya, itu kan bukan aturan yang baku. Karena kenapa saya katakan itu bukan aturan yang baku? Barangkali ini yang dimaksud dengan cacat formil kan. Karena tidak ada permintaan maaf, penyesalan, surat pernyataan maaf dan lain sebagainya. Ya, kalau kita melihat dari skema RJ yang dituangkan dalam KUHP yang baru, itu sebetulnya kata maaf itu hanya sandaran, ya, agar kedua belah pihak itu ya saling meminta maaf. Ini hanya sandaran hukum aja. Kalau itu nggak dilakukan bisa nggak? Sah nggak? Tetap sah.
Karena di dalam KUHP itu, dalam pasal 79 sampai 88 ini, ya, itu nggak ada tulisan, ya, kalau tidak dilakukan permintaan maaf atau kalau tidak ada surat permintaan maaf, maka RJ itu menjadi batal. Nggak ada, gitu loh. Karena kan akhirnya bukan pernyataan maafnya yang muncul Ya. dalam RJ itu, apa? Kesepakatan. Kesepakatannya itu. Oke. Kalau udah kesepakatan Ya. itu, saya udah singgung juga dulu. Karena kan ini mengadopsi hukum perdata Ya. Barat kan, ya, berkaitan dengan kesepakatan. Karena dia ada di buku perikatan, kalau yang namanya kesepakatan. Atau konsensual, 1338 Ya. pasalnya itu. Jadi konteksnya bukan di permintaan maaf, di kesepakatan Itu tadi. bukan maksudnya syarat utama dan tunggal gitu ya? Iya, kan saya dibilang tadi, permintaan Sandaran maaf aja. itu hanya sandaran aja. Ya. Ya kan? Sandaran untuk kepentingan-kepentingan Iya. dari kedua belah pihak untuk saling bisa menerima. Ya, mungkin Kan sebetulnya bukan hanya permintaan maaf di dalam KUHP itu. Mengganti segala kerugian. Kalau memang itu ada kerugian. Pak Jokowi nggak minta. Hah? Pak Jokowi nggak minta ganti rugi. Tidak ada gitu. Nggak ada minta ganti rugi. Iya, Nggak ada gitu kan. Karena dia bilang kan understanding. Ya kan? makanya kalau Beliau kita bilang lihat seperti understanding. itu, kalau kita lihat seperti itu, aturan kan saya bilang kan, bukan hanya permintaan maaf, mengganti rugi. Iya. Kalau memang ada kerugian dan lain sebagainya. Misalnya kan saya udah dicemarkan, udahlah saya dapat 1 M lah, karena nama saya udah rusak dan lain sebagainya. Ganti Bisa rugi. dong begitu, Iya. gitu kan. Tapi saya bilang tadi, itu bukan menjadi pokok di dalam persoalan penyelesaian. Oke. Itu hanya menjadi bagian atau termin-termin yang menjadi sandaran dari pasal tersebut. Oke. Gitu. Ada dan tidaknya nggak penting jadinya. Maaf, ada maaf dan tidak ada maaf. Itu juga tidak menjadi penting. Yang paling Karena penting yang itu penting kesepakatan. itu kesepakatan itu tadi. Gitu. Dan Baca deh supaya jelas ya, jangan mengambil asumsi yang nggak jelas gitu kan. Oke, jadi soal itu juga udah banyak dibahas, tapi ini menarik tadi. Kan selama ini orang selalu memperdebatkan minta maaf atau tidak dan lain-lain. Ternyata emang intinya ya kesepakatan. Kesepakatan. Entah dia mengucapkan itu secara verbal, tersurat, Ya, saya minta maaf bla bla bla. Ya, mungkin itu di case lain oke lah. Tapi Betul. kalau antara ini kayaknya aneh juga ya. ya. Sekarang Tapi gini dengan lah. bertemu aja. Ya, Itu sekarang kan gini udah- lah ya. Saya punya musuh ya. Terus saya melaporkan musuh saya itu. Kalau kemudian dia minta maaf, saya terima permintaan maafnya. Tapi hanya secara lisan, tidak mau tertulis. Saya kebetulan punya kepentingan dalam konteks dia sakit ya. Dia memang perlu perawatan dan lain sebagainya. Apakah menjadi alasan formil tadi permintaan maaf? Tidak. Kalau saya rela, terus dia juga sepakat untuk apa yang saya mauin itu bisa terlaksana dan bisa terwujud, dan kesepakatan itu dituangkan, selesai. RJ bisa terjadi, Iya. ya. SP3 bisa keluar, penetapan pengadilan bisa keluar, ya. Ingat dasarnya kesepakatan tadi. Yang dipegang oleh pengadilan bukan dilihat ada maafnya nggak nih, ada ganti ruginya nggak seperti itu gitu kan. Ini udah Tetapi sepakat. kesepakatannya itu yang dibaca gitu kan. Oh iya, udah ada kesepakatan nih antara Pak Jokowi dengan Pak Egy. Ya Kayak sudah gitu. selesai. Dan DHL. Oke. Sederhana kan? Iya. Ya. Nah, kalau menurut Om Suwadi, kenapa jadi ribut ini? Kenapa jadi begitu besar nih reaksinya? Jadi gini, kalau saya lihat, barangkali saya nggak ngerti ya awal terbentuknya kelompok ini. Yang kita tahu kan baru sekarang-karang ini kan. Ya, Ternyata ini ada kelompok besar kan. betul. Ya, ternyata bukan Roy Suryo aja, Ya. bukan hanya Rismon, bukan hanya Tipa, Bahkan tapi ada- juga ada Bang Egy dan teman-teman yang Ya. 5 orang ini. Jadi semua kelompok ini ada 8 orang. 8 orang. Dan yang lucunya nih, ya, kok mereka ini seperti menganggap ini sebuah pasukan, sebuah kelompok ya yang bermanuver untuk menjatuhkan orang. Kan menurut saya salah. Karena kenapa saya katakan seperti ini? Kan ada orang menuduh bahwa Pak Jokowi diduga ijazahnya palsu. Ada kelompok orang menuduh. Kelompok. Kalau misalnya ya dari 8 ini terus kemudian yang 2 menyadari ijazahnya Pak Jokowi ternyata benar.
ternyata nggak palsu dan lain sebagainya. Terus kemudian, Pak, bagaimana kalau saya minta maaf? Boleh nggak? Atau boleh nggak kita berdamai? Saya lagi sakit nih, Pak. Kan harusnya itu yang harus menjadi rumusan dari kasus ini. Ya, jadi bukan harus terus bergerombol kemana dan lain sebagainya. Terus tidak lagi melihat pada parameter benar dan salahnya. Ya ini kacau kalau udah begini. Makanya saya udah bilang, kalau memang penekanannya ke sana, berarti ini unsurnya bukan masalah Hukum. penghinaan. Tapi memang unsurnya adalah untuk menjatuhkan legasinya Pak Jokowi. Betul. Kalau udah seperti itu, berarti kan manuvernya bukan manuver hukum, tetapi manuvernya adalah manuver politik. Bahkan konspirasi. Bisa. Konspirasi. Kan nggak boleh dong. Ini negara hukum loh. Gitu. Betul. Nah, Pak, kalau dilihat mereka sepertinya sangat terganggu dengan perdamaian Bang Egy dengan Pak Makanya Jokowi. saya bilang tadi itu, ya. Kok jadi mereka nggak menerima suatu keadaan yang memang harusnya disadari itu sebagai suatu kebenaran, suatu hak. Ini kan hak orang dong, ya, mau mengakhiri atau tidak dalam persoalan ini. Kan saya dibilang tadi, kalau memang ada yang menyadari bahwa apa yang selama ini dilakukan itu salah, masa jalan salah mau diikutin terus, masuk jurang dong nantinya, gitu. Tapi mereka selalu berpegang bahwa Bang Egy itu tidak merasa bersalah. Loh, tadi kan saya udah bilang masalah bersalah dan tidak dengan keadaan-keadaan yang seperti ini, ya, itu kan sebetulnya secara implisit, ya, karena orang menyatakan salah dan tidak itu kan, ya salah, saya minta maaf, kan nggak harus seperti itu. Secara implisit, ya, itu memang ada kehendak-kehendak baik untuk bisa menyelesaikan dan juga keadaan-keadaan itu bisa diterima oleh kedua belah pihak. Itu kan sebetulnya simbolis sudah terjadi maaf-memaafkan. Kan nggak harus dibaca dengan pernyataan atau dengan gestur dan lain sebagainya. Bukan itu, ya. Tetapi pola yang paling utama dalam kaitan ini adalah, ya, bagaimana kesadaran yang ada itu, ya, disatukan untuk bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Kalau menurut saya ini adalah suatu pernyataan maaf, gitu, nggak bisa dihindari itu. Kalau memang hal-hal yang seperti ini tidak didasari pada permintaan maaf, ngapain datang ke Solo? Kan cukup telepon aja, Pak Jokowi, bebasin saya dong, kan bisa begitu dong. Kenapa mesti berpelukan? Kenapa saling mendoakan? Bela-belain dari Riau ya ke kan? Solo. Iya, itu kan gestur, bahasa tubuh, ya, yang bisa kita interaksi tafsirkan. yang tidak diwarnai ketegangan, tapi interaksi yang baik kan. Betul, interaksi yang bagus kan, interaksi yang harmonis kan, humanis. Dan apa yang diterima oleh Pak Jokowi juga kan ditanggapi dengan sangat baik dalam persoalan ini. Bahkan, nah, yang menarik ini kan yang berkecamuk justru timnya pihak Roy CS ini. Ya kan, saya ikutin dinamika tanggapannya itu ya. Awalnya secara umum mereka kecewa. Kalau dilihat, mereka kecewa, mereka marah sebenarnya sama Egy karena merasa ditinggalkan. Tapi saya lihat wawancara Roy Suryo di salah satu podcast Madi Lokal kita sebut ya. Dia mengatakan itu jalan Bang Egy dan dia tetap hormat, Bang Egy mendukung dia. Nah tapi kemarin entah kenapa Roy sepertinya sangat marah sama Egy. Sampai dia sebut yang tadinya pertemuan antara Nabi Musa dan Harun yang diutus untuk bertemu Firaun. Dia bilang ya udahlah kita katakan saja ini pertemuan dua tuyul sama jin iprit. Kalau menurut saya kan ini ada satu ekspresi kemarahan yang sangat yang meledak-ledak ini Om. Karena sebelumnya kan mereka kecewa, mereka marah karena langkah Bang Egy, tapi mereka menghargai Bang Egy itu adalah seorang pejuang, dia segala macam gitu kan. Tapi kemarin disebut dua tuyul ini, dua tuyul. Kalau menurut Om, gimana reaksi mereka itu? Apakah karena gini, kalau walaupun ini proses hukum kan efeknya ke psikologi kan Om ya. Ya gak? Apakah mereka ini sudah dalam posisi terjepit atau dengan ditinggalkan Egy mereka benar-benar kehilangan? Karena bagaimanapun semua orang juga mengakui bahwa yang memulai ini kan Bang Egy dari kasus Bambang Tri sama Sugignur kan. Nah dengan reaksi-reaksi seperti ini melihat Kozinudin semakin marah, saya lihat juga Bang Refli Harun juga mulai agak marah dengan pertemuan ini.
Dan puncaknya menurut saya itu ya pernyataan Roy sih, dua tuyul itu. Iya. Ya kan, orang yang tadinya mereka hormati, mereka segani, tiba-tiba sekarang dijuluki tuyul, Bang. Iya. Om. Ini kalau Om sendiri melihat, apakah karena secara hukum mereka ini sebenarnya udah terpojok gitu loh? Iya. Sebetulnya analisa itu bisa mereka terpojok, tapi saya melihat kepada parameter kerja yang lebih jauh. Barangkali ada kesepakatan-kesepakatan. Barangkali juga ada rahasia-rahasia yang terselubung, yang selama ini ditutupi oleh Roy, Trismon dan Tipa. Ya, itu apa? Misalnya ada orang besar, ya kan? Ada aliran dana dan lain sebagainya. Barangkali ini yang sumber ketakutannya. Kalau ini nanti bocor, kalau ini nanti jadi rame, kan tentunya juga yang akan merugikan orang yang ada di belakang kasus ini dan Roy sendiri. Dan kalau sudah terpecah seperti ini, ya biasanya orang kuat akan mengorbankan sesuatu. Siapa yang perlu dikorbankan dalam persoalan ini? Barangkali itu yang ditakuti. Iya. Karena kalau ini nanti terbuka, orang di belakangnya itu siapa, terus benar ada sumber dana dan lain sebagainya. Yang selama ini kita menduga masih wacana-wacana, dugaan-dugaan saja gitu kan, ya. Dan kalau ini terjadi, kan akan menjadi persoalan. Persoalannya bukan hanya hari ini, besok atau lusa, tapi ini untuk jangka panjangnya gitu kan. Artinya proyek yang dianggap sudah berjalan dengan baik, proyek yang dianggap ini pekerja besar, ya, itu akhirnya mangkrak. Akhirnya menjadi bumerang dong buat mereka. Nah kalau ini jadi bumerang, kan jadi pukulan. Jadi hal yang tidak baik, tidak positif. Ada yang harus dijorokin kalau kayak gitu ya? Ya saya dibilang tadi, itu harus ada yang dikorbankan, dijorokin lah ya istilahnya kan gitu. Bahasa anak jalanan, iya. Dijorokin. Jorokin aja nih. Betul, iya. Iya dong harus dikorbankan kan. Itu mungkin yang ditakutin. Dan itu disinyalir sama Bu Eli loh. Iya. Jadi benar dong analisa saya. Iya, aku bisa nyambung benang merahnya. Karena sebelumnya saya wawancara Bu Eli. Karena sini udah marah, nanti ada satu hal lagi yang bikin Bu Elida itu marah sekali tentang pernyataan Gozinuddin. Nah, dia marah ketika Roy bilang 2 tuyul. Bu Elida langsung sadis loh itu tuyul itu menurut Bu Elida langsung ngancem itu. Jangan sampai nanti saya bongkar, saya tahu aib kalian. Kalian harus tahu bahwa ini adalah sebuah kayak skenario besar lah untuk menjatuhkan seseorang. Tapi ketika saya tanya, Bu, maksud seseorang yang dimaksud itu Pak Jokowi, Bu Eli nggak mau kesana. Cuma ya kita sama-sama tahu lah. Dan saya menghargai itu. Saya nggak mau menggali lebih dalam. Tapi sinyalemen itu bisa ada kaitan Om sama misalnya pernyataan Pak Jokowi dulu. Ya kan ada orang besar yang kemudian menimbulkan reaksi yang luar biasa sampai beberapa teman-teman konten kreator kita dilaporkan kan itu betul. Kan reaksi dari itu. Tapi tadi Bu Elida mulai mensinyalir itu bahwa ini ada sesuatu dan saya tahu aib kalian. Jangan sampai saya bongkar nanti. Nah, apakah bumerang itu udah mulai memakan orang-orang yang selama ini bermain, Om? Ya, sebetulnya kalau kita bilang mau makan itu belum sih. Tapi arah menerkam sudah ada. Arah menerkam sudah ada. Iya dong, ini kan artinya kalau Bang Egy sudah ada di luar kelompok mereka, ini kan ada wilayah bebas yang bisa dilakukan Bang Egy dengan DHL. Apa sih sebetulnya kelompok ini? Siapa sih? Betul nggak sih ada pendananya? Betul nggak ada aliran dananya? Betul nggak ada orang besarnya? Kan selama ini ada manuver itu yang mengarah ke sana. Nah kalau memang betul ada, dan tentunya semua yang 8 orang ini tahu dong siapa aktornya, siapa penyandang dananya, tujuan akhirnya apa, kan larinya akan ke sana. Makanya bagi saya dengan kejadian ini, ya papan catur Pak Jokowi luar biasa. Karena sekarang dengan bisa memecah keadaan seperti ini, saya yakin kok ini akan lambat atau cepat, ini akan terbongkar, semua akan terkuak. Siapa yang bisa tahan dengan keadaan seperti ini? Dan kalau sudah seperti itu, pasti ada yang dikorbankan. Seperti yang kita katakan tadi.
kalau dibilang memecah, Pak Jokowi nggak memecah belah Oh mereka. enggak, Pak Jokowi nggak memecah Ya. karena memang kan nothing bagi dia untuk membela orang ya. Orang lagi sakit kan nggak pantas juga tetap dilakukan penghukuman seperti itu. Atau katakanlah orang nggak bisa berobat gara-gara kasus ini, kan itu naib namanya. Itu tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Makanya saya dibilang tadi, karena saya kebetulan juga ada di dalam berkaitan dengan RJ ini, saya tahu persis ya sikap Pak Jokowi yang sangat negarawan melihat keadaan Bang Egy yang harus berobat. Betul-betul disikapi dengan luar biasa gitu. Dan juga ini jangan salah, katanya sampai Kapolri dilibatin, itu juga nggak benar gitu loh. Ya, Saya karena kesel aja ngeliatin kasus ini itu gitu kan. interpretasi dari Kozinudin terkait pernyataan Pak Jokowi untuk sebenarnya terkait pernyataan Bang Egy. Kan Pak Jokowi bilang, lalu apa yang saya lakukan? Bisa saya lakukan. Ya. Nah, Telepon Kapolri ya. Nah, kan Bang Egy bilang, Mas Jokowi ini kan masih berkuasa, masih berpengaruh. Telepon Kapolri, bla bla bla. Padahal dia cuma panggil Pak Syarif kan. Enggak langsung, Pak Listio tolong gitu. Enggak, kan dia cuma Ya. manggil Pak Syarif. Ya. Lalu dikasih tahu bahwa ternyata ada penyidik di situ. Ya, Oh, betul. ada, siapa? Lalu disebutlah namanya. Dan yang di ini Bang Imam. Dan menurut mereka kedatangan para penyidik itu adalah bagian dari bagaimana Solo mengatur ini. Padahal saya tidak membela siapa-siapa ya, tapi kita harus bicara fakta. Padahal menurut Bu Eli, memang dia yang meminta itu. Supaya aman. Karena kan dia bilang, kan Pak Jokowi gak kenal kami. Ya. Jangan sampai nanti kita ke sana, terus kita diusir gitu. Maka dia minta jaminan dari penyidik Polda Metro Jaya. Ya. Tapi Diterjemahkannya goreng beda. ya, diterjemahkan, Ya, diinterpretasi oleh betul. Kozinudin sebagai bagian dari, oh ini memang Solo yang ngatur. Makanya dia bilang yang dipakai ini KUHAP Solo. Ini gimana Om? Emang Solo ada KUHAP-nya? saya juga baru tahu itu. Maksudnya KUHAP Solo yang dipakai ini gitu. Ya, jadi gini. Saya berbicara dari segi sisi hukumnya ya. Iya. Kan saya dibilang tadi, semua nggak ujuk-ujuk ya, tiba-tiba pertemuan di Solo itu tanpa dilatar belakangi oleh Ada suatu proses keadaan. ya. Ada Niat keadaan. baik tadi. Betul. Ya. Terus kemudian keberadaan penyidik datang ke sana ya. Ya karena memang udah ada sinyal untuk ke situ. Menuju restorasi itu. Oh. Namanya RJ, penyidik harus ikut kan, ya penyidik harus ada di sana. Berkaitan itu ada 5 dan lain sebagainya, saya nggak melihat itu. Ya, apakah memang ada permintaan dari Bu Ernida untuk mengawal keberangkatan ke Solo dan lain sebagainya, saya nggak melihat itu. Tetapi ini kan konteksnya pada tahap penyelesaian, pada tahap akan RJ, kan itu yang terjadi kan. Makanya polisi harus semua tahu, penyidik harus tahu. Gitu. Kan yang diajak juga bukan penyidik yang ada di Propam, ya kan? Ya. Yang ada di Densus, kan bukan itu kan? Tapi berkaitan dengan kasus hukum. Gitu. Selesai dong di sini, gitu. Jadi, tapi menurut jadi kalau dibilang ada KUHAP Solo itu juga salah. Kozinudin, Karena memang parameter kerjanya harus begitu gitu kan. RJ itu harusnya di Polda bukan di Solo. Prosesnya di Solo kan Pak Jokowi tinggal di Solo. Tapi prosesnya kan kalau tidak salah Bu Eli Daneti kemudian mengajukan itu di Polda kan. Ya, oke, saya jelasin lagi nih ya, berkaitan masalah RJ. Memang penyelesaiannya di Solo, kan setahu saya enggak. Iya. Karena saya udah bilang, saya juga datang ke Polda ya. Karena pelapor juga kan. Sebagai kuasa pelapor Iya, saya. karena kan kalau Pak Jokowi mau, tapi kan ada beberapa pelapor lain juga, ya. Termasuk Om yang mewakili Weekend itu ya. Ya, jadi gini, ya, kan Pak Jokowi punya kuasa hukum. Iya dong, boleh dong kuasa hukum memberikan suatu surat dan lain sebagainya untuk bagaimana RJ itu bisa terjadi. Kan bisa dong kuasa hukum melakukan seperti itu. Bisa. Seperti saya, waktu Maret nggak bisa datang, kan saya yang datang ke sana, ya. Terus kemudian karena udah ada kesepakatan, ya udah kita tinggal mengiyakan, ya, cukup mengiyakan, kita nggak perlu mengajukan RJ dalam konteks membuat surat, tidak. Tetapi kita mengiyakan, ya udah kita sepakat, udah selesaikan karena kemanusiaan. Kita melihatnya pada faktor kemanusiaan, bukan yang lain. Itu.
Oke. Ya, jadi kalau dikatakan diselesaikan di Solo, itu salah. Semua diproses di Polda Di kok. Polda. Di Polda Metro kok. Iya. Ya. Jadi nggak benar kalau dibilang diselesaikan di Polda. Dan juga jangan ngawur ya. Sampai Kapolri dilibatin. Emang ini kasus apaan ya kan? Ini cuma kasus RJ ya kan. Yang cukup dilakukan itu di Polda. Proses Ya, RJ. tingkatannya pun nggak perlu sampai Kapolda. Ya, mungkin kalau Kapolda mengetahui oke lah. Ya. Karena kan Karena pimpinan wilayah, tertingginya iya, ada di betul. Kapolda kan. Betul. Ya. Tetapi itu kan yang melakukan penyidik, ya, Kasubdit, terus kemudian juga di Reskrim Diskrim, ya, ya. udah selesai. Begitu udah ada kesepakatan, sudah dikeluarkan SP3, yang menandatangani SP3 siapa? Ya Dir, bukan Kapolda juga kan. Cuma Kapolda dan Wakapolda itu sebagai tembusan. Namanya ini kasus besar, pimpinan sebuah lembaga Polri ya, terutama Polda, Kapolda dalam persoalan ini kan harus tahu dong detailnya seperti apa. Oke. Ya kan sekarang berarti tinggal berapa dari 8, berarti tinggal 6. Kan begitu Ya, dong tinggal 6. menafsirkannya ya. Ya. Jangan sampai Kapolda juga nanti nggak tahu, kan repot juga. Betul. Nanti dikatain lagi seperti itu. Ya. Jadi naif banget kalau sampai Kapolri turun tangan dalam kasus ini. Emang nggak punya kerjaan apa? Sampai dibilang Kapolri kita itu masih Kapolrinya Solo. Enggak lah. Ini Kapolri. Kapolrinya Iya. Pak Prabowo, Pak Prabowo. pemerintahan yang sekarang. Kapolrinya Indonesia. Iya, Namanya Indonesia, juga bukan Prabowo Kapolri juga. Republik Indonesia. Betul, Kan? betul. Gitu. Tapi ya boleh-boleh saja lah interpretasi, namanya juga sedang berproses kan. Nggak boleh-boleh saja, tapi jangan ngawur Jangan gitu ngawur. loh. Iya. Ini kan Jangan udah ngawur offside ini lah. ceritanya ini kan. Kalau dibilang diselesaikan di Solo, Solo itu punya apa? Ada Pak satu Jokowi lagi. itu jadi orang biasa sekarang kok. Ada satu Gimana? lagi Om, geng Solo itu membeli pejuang menjadi pengkhianat. Nah, ini ditanggapi serius sama Bu Eli Daneti. Dia mau melaporkan Kozinudin Ya. atas pernyataan yang ini. Dia bilang silakan tunjukkan beli di mana, harganya berapa, Ya. uangnya ditransfer kemana. Mereka ini beranak pinak persoalan. Jadi apa? Jadi seru ya. Beternak masalah, Iya, beternak Nah, masalah, betul, ya betul. kan? Ini dan saya tadi lihat Bu Eli Daneti itu serius sekali mau melaporkan si Kozinudin. Nah, kalau menurut Om, ini kan jadi sebenarnya mereka ini dulu satu grup. Kalau kalau misalnya tim relawan Jokowi atau Pradi Bersatu atau tim Merah Putih melaporkan, oke lah karena berseberangan kan. Ya. Ini kan yang ngelaporin jadinya Eli Daneti. Ya. Yang tadinya mereka ada di situ kan. Gimana menurut Om menanggapi baru rencana tapi sepertinya tadi sudah pasti sekali Bu Eli mau laporkan Kozinudin Ya. atas pernyataan itu. Ya kalau kita melihat dari suatu keadaan bahwa ada tuduhan dibeli dan lain sebagainya, ini kan memang menjadi naif, menjadi nggak benar, menjadi fitnah, Iya. ya. Dan kalau itu dilaporkan, menurut saya sah-sah saja, ya, karena KUHP yang baru juga sudah mengatur tentang hal seperti itu. Di samping ada Undang-Undang ITE juga kan, ya, pasal 434 KUHP, ya, pasal 27 ayat 2 kalau nggak salah, terus juga pasal 27 ayat 3-nya, ya, itu bisa dilaporkan. Dan ancaman hukumannya 6 tahun. Menurut saya setuju kalau memang ada laporan-laporan seperti itu. Karena saya nggak menyebut ya, ini ada pengacara yang bisa dikatakan setiap hari memanggil Pak Jokowi juga seenaknya aja. Ya kan? Terus menjelek-jelekan institusi Polri juga seenaknya aja gitu kan. Sepertinya sudah tidak beretika lagi dalam beracara. Harusnya kan punya sopan santun, punya etika. Etika pengacara seperti apa sih? Ya lembaga hukum harus kita hormati kok, gitu ya. Bekas presiden atau katakanlah presiden ke-7, ini juga kan harus kita hormati. Jangan kalau ngomong Jokowi, aduh, saya merasa kadang-kadang tuh miris ya. Polri ini bagian daripada Solo dan lain sebagainya. Di bawah Loh, Solo. dia memang melihat bahwa selama ini kerja Polri untuk kepentingan Solo. Kapolri itu dalam bekerja ini untuk masyarakat Indonesia kok. Kok tapi menuduh dengan dunia yang sempit Framingnya seperti itu. luar Gitu. biasa ya. Kalau saya melihat, ya kalau mau dilaporin ya barangkali ini memang menjadi harus panjang kali lebar gitu. Cuma menurut saya somasi dulu dong supaya juga ada alasan ya. Bagaimana dikatakan membeli?
bagaimana transaksinya, berapa uangnya, Iya. berapa nilainya, udah ditransfer apa belum. Kan kalau dia udah mengatakan seperti itu, seperti dia udah tahu kan ada transaksi di dalam persoalan ini. Kalau yang namanya transaksi berarti kan sudah ada take and give di dalam persoalan ini kan. Iya. Diberikan SP3, kemudian juga ada uang masuk dan lain sebagainya, harus dibuktikan kalau dia Iya, ngomong seperti betul. itu. Ini kan sering banget saya dengerin, ngomong ngelantur aja saya Iya. liatin itu kok. Miliar, triliun. Ya, Tadinya saya berpikir kan, misalnya kalau saja Kozinudin membela diri dengan mengatakan kan saya sebagai lawyer. Nah, tapi saya ditunjukin dokumen di mana itu ada surat kuasa. Surat kuasa itu dari Rismond, Roy dan Tifa dari RRT. Itu gak ada nama Kozinudin di situ. Nah, kita kan jadi bingung ya. Maksudnya sepengetahuan saya, lawyer itu ya berbicara atas nama kliennya. betul. Nah, Ya. kalau ini kan nggak jelas. Jadi kayak makanya bahkan Bu Eli mengatakan ya ini lawyer provokator. Gitu. Karena tidak jelas ini sebenarnya dia mengatasnamakan siapa bicara ini. Gitu. Nah, kalau nanti laporan itu masuk dan ada tameng apa sebagai lawyer itu gimana itu? Ya, baik. Saya terkejut juga nih lihat surat kuasa. Iya. Ternyata memang nggak ada nama Kozinudin seseorang ini ya, Kozinudin itu nggak ya. ada, Abdul Ghafur nggak Ya, ada. mungkin ada surat kuasa yang lain. Kita nggak tahu loh. Nah, itu Kita nggak tahu. Tapi kalau Apakah RRT jelas ini. Ya, Ini tanggal 26 November tahun 2000. 2025. Ya, berarti selama ini Ada dia 9 mengatasnamakan siapa? Nah, itu yang makanya Kan tadi nggak bisa begitu dong. Bu Eli ngasih tahu itulah saya jadi bingung. Nah, selama ini yang dominan orang ini. Iya. Saya lihat sangat dominan, bukannya Iya. dominan lagi, sangat dominan. Sangat dominan. Dan kalau giliran lagi mau wawancara pun marah-marah aja yang ada itu. Iya. Ya. Bukan lagi bagaimana keilmuan itu ditanggapi dengan positif. Enggak, dia dengan emosi aja itu. Supaya orang nggak punya kesempatan untuk bicara. Betul. Oke. Nah, kalau kita lihat seperti ini, ya. Berarti bisa dikatakan ini lawyer yang tidak masuk dalam konteks sebagai pengacara. Dia ini siapa jadinya, ya? Berarti orang ada di luar gelanggang. Iya. Kalau di luar gelanggang berarti kan udah menyalahi aturan. Karena yang namanya seorang lawyer, seorang pengacara ya, dalam rangka mendampingi orang itu kan harus ada surat kuasa. Iya, kalau nggak ilegal. Kalau enggak, ya ilegal dong. Kalau memang benar ini surat kuasa terakhir dan nama yang bersangkutan itu enggak ada misalnya. Iya. Liar. Kalau liar kan berarti menjadi apa pembelaannya itu menjadi sesuatu yang menurut saya berbahaya itu. Dan saya berani ungkap ini Om karena waktu di Rakyat Bersuara itu Pak Jamada Girsang sendiri yang menyampaikan bahwa mulai sekarang yang lawyer RRT ini namanya dan ini persis dan di sini yang tanda tangan juga beliau kayaknya. Iya. Beliau sama Refli Harun sama Muhammad Taufik. Ya. Jadi Berarti nggak ada nama Kozinudin dalam persoalan ini. Nah ini juga menjadi masalah. Nah, Kita juga kaget lah. Tadi saya tanya Bang Pitra juga, bagaimana nih hukumnya kalau sebagai lawyer? Dia bilang ya mungkin dia relawan. Nggak bisa dong, relawan juga nggak bisa. Pitra kan lucu. Kalau seolah-olah teriak-teriak seperti itu nggak bisa. Relawan kan pada saat kampanye, pada saat ini kan kepentingannya hukum. Betul. Ya, di dalam surat kuasa, harus ya ada di dalam hal bertindak, ya surat kuasa itu harus jelas. Atau lawyer itu harus jelas mendapat kuasa, ya, terus juga mendapat hal-hal yang lain berkaitan dengan kuasa tersebut, dan surat kuasa itu harus ditandatangani oleh siapa? Oleh yang memberi kuasa dan juga yang menerima kuasa. Baru dikatakan dia sebagai kuasa hukum. Kalau dia teriak-teriak seperti itu, barangkali ini udah menyalahi aturan undang-undang advokat. Dia sebagai siapa? Kan nggak bisa begitu. Dia sering loh nunjuk-nunjuk orang. Kamu ada dapat kuasa nggak dan lain sebagainya. Dia sering kali mengatakan seperti itu. Sedangkan kita juga melihat kalau dilihat seperti ini kan juga dilakukan oleh yang bersangkutan. Gitu. Nah terus kemudian saya juga jelasin. Terlepas dia ada dan tidak di dalam kuasa dalam persoalan ini. Kan yang namanya etik itu ada. Etik beracara itu kan ada. Memaki-maki hakim. Apa itu masuk dalam kekebalan? Tidak. Orang memaki-maki seseorang, menuduh-nuduh seorang. Itu masuk dalam kekebalan gak bisa. Kalau ranahnya udah ke sana,
itu namanya memfitnah. Fitnah. Dia bukan seorang lawyer yang dilindungi oleh undang-undang. Orang membela seseorang, ya, kekebalannya di mana? Ya, misalnya ini penegakan hukum nggak bisa jalan, ya penegakan hukum menyalahi aturan dan lain sebagainya. Itu boleh dia ngomong seperti Ya. itu yang masuk wilayah kekebalan. Tapi kalau dibilang katanya, misal saya contohkan ya, ini penyidik nggak beres, ya kurang ajar dan lain sebagainya, itu nggak bisa begitu. Apalagi mengatakan bahwa polisi ini adalah bagian daripada Solo, itu kan udah menuduh namanya. Jadi ada rambu-rambu hukum di dalam persoalan ini yang harusnya itu ditaati oleh advokat. Betul. Kita ini bukannya preman. Kita ini pekerja atau katakanlah sebagai, kalau di dalam undang-undang kan kita juga penegak hukum. Iya. Kalau yang namanya penegak hukum ya berkaitan koridornya itu kepada Hukum. hukum, bukannya kepada bahasa-bahasa preman. Bahasa-bahasa hukum yang bagaimana? Yang sopan dong tentunya. Ya, gitu. Keras boleh, tapi Keras boleh, berdasarkan seperti yang saya dibilang tadi. Ini penegakan hukum nggak dijalankan, saya nggak bisa terima. Ini polisi atau penyidik ini Iya. salah. Undang-undang yang diterapkan ini nggak benar penetapan dan lain pasalnya sebagainya. salah. Boleh. Boleh. Itu namanya membela Membela klien. klien. Tapi kalau udah menghina-hina orang itu bukan dalam konteks itu. Seperti tadi dikatakan bahwa ada jual beli dan lain sebagainya, itu nggak bisa begitu. Buktikan dulu. Lawyer tuh semua harus punya dokumen kok. Dia ngomong begitu dia harus sudah punya dokumen. Kalau dia nggak punya dokumen tentang masalah yang diduga dibeli dan lain sebagainya, itu masalahnya masuk dalam ranah pencemaran nama baik. Masuk dalam fitnah. Berarti unsur ya bisa masuk. Masuk. Itu pasal 27 saya bilang tadi. 434 KUHP yang baru. Nah, kalau kita terus meladeni spekulasi, argumentasi, dan lain-lain dari pihak Roy CS ini memang nggak ada selesai. Nggak ada selesainya. Nggak ada selesai. Akan terus begini. Iya, tapi kalau saya pribadi melihat ini akhirnya seperti ada big game di sini. Dan semakin yakin karena setelah tadi Bu Eli bilang, mensinyalir ini kalian nggak tahu ini ada sebuah ya kayak skenario besar lah untuk menjatuhkan seseorang. Dan kalian itu punya aib masing-masing, jangan sampai saya bongkar nanti. Nah, ini kan pelan-pelan mulai kebuka ini kan. Dan tadi Om bilang jangan-jangan memang mereka punya ketakutan ketika Egy keluar itu. Betul. Nanti ada hal-hal yang hal substansial dari kelompok ini yang akan dibongkar dan itu bisa jadi bom buat mereka sendiri gitu. Betul. Nah, kalau Om lihat dari reaksi Roy, ogah ke Solo lah, terus berjuang akan ke, ini apa dalam permainan ini Om? Ya kalau memang melihat dari skema besar dari permainan yang ada, tujuannya bukan lagi bicara tentang masalah dugaan ijazah palsu dan lain sebagainya. Tapi ini runtutannya ini adalah menjatuhkan legasinya Pak Jokowi. Apalagi sekarang kan setelah ini hampir masuk ke ranah pengadilan ya. Karena kan sebentar lagi akan P21 nih ya. Lari ke Gibran kan? Betul. Ya. Gibran endgame. Gibran lagi ya. Nah, kalau udah larinya ke sini berarti ini ada permainan tahap 2 dong. Ya. Nah, kalau kita melihat seperti ini, itu kan memang ada skenario bukan sekarang, tapi nanti 2029. Ini seringkali saya katakan dan sebelumnya juga saya yang mengatakan bahwa ada orang kuat dugaan saya di sini. Karena kalau kita bicara tentang perkataan ijazah, dugaan ijazah palsu, itu kan sebetulnya sederhana sekali, gitu. Tapi kenapa permainan ini begitu luar biasa masifnya, ya? UGM sudah mengakui bahwa ini sah. Timbul Pramuka. Enggak, timbul produk Pramuka. Sekarang timbul lagi, ada produk lain lagi yang mengatakan begini dan lain sebagainya. Artinya dari sini aja manuver yang mereka bangun, kalau dari sisi hukum ini udah nggak masuk. Karena yang namanya hukum, kalau kita bicara tentang hukum, ada suatu proses kebohongan. Itu kan dialognya cuma satu, ya, tempos dan lokus. Delikti. Kalau tempos dan lokusnya udah beda-beda, dari sini aja udah ngawur gitu loh menurut saya. Nah, kenapa ini terus bisa berkepanjangan? Dan yang anehnya juga, kenapa bisa diterima oleh banyak orang? Dari kelompok mereka tentunya kan.
Kalau saya melihat seperti ini manuvernya bukan lagi kepada masalah benar dan tidaknya ijazah tersebut, tapi bagaimana persoalan ini dirawat, dipelihara, ya, terus menjadi besar, ya, terus menjadi berita untuk dalam rangka menjatuhkan Pak Jokowi. Berarti skenarionya bukan lagi dari Roy, dari Tipa, dari Rismon, atau dari Bang Egy. Ini ada kelompok kekuatan besar yang tujuannya untuk politik. Iya. Ya. Dan kalau saya semakin mengarah ke sana juga keyakinannya, Om. Karena saya kemarin dikirimin video. Saya ngelihat kok berbarengan dengan kasus hukum ini, itu ada narasi-narasi yang misalnya mengungkit lagi kesalahan yang menurut mereka kesalahan Pak Jokowi, ya. Misalnya Refli Harun. Dia menyampaikan sesuatu yang menurut saya ini provokatif ini. Ya. Misalnya dia bilang Misalnya gini. apa tuh? Ini. Dia harus step down, harus turun dari pemerintah. Apa? 4 itu. 1. Dugaan korupsi. Yakin? 2. Dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Yakin? Yang ketiga adalah legacy dia yang harus diselesaikan. Misalnya proyek-proyek besar seperti IKN, kereta cepat dan lain sebagainya yang sudah diijon duluan. Yakin nggak? Makanya dia ngotot agar proyek itu tetap berlanjut. Nah, yang keempat adalah bangunan dinasti politik. Kalau ijazah ini terbukti dan rakyat Indonesia paham bahwa selama ini mereka dibohongi, kira-kira apa yang akan terjadi? Saya tidak memprovokasi, tapi ini menganalisis. Mungkin nggak terjadi penjarahan seperti yang dialami oleh para anggota DPR hanya karena joget-joget aja. Bayangkan, joget-joget aja itu dijarah rumahnya. Bagaimana kalau rakyat tahu bahwa ijazahnya benar-benar palsu? Bisa bayangkan nggak? Tiba-tiba kemudian orang datang ramai-ramai ke Solo melakukan yang namanya street justice, maka hancurlah dinasti politiknya. Nah, itu yang sebenarnya dikhawatirkan oleh. Nah, ini yang saya bingung. Saya jadi yakin kalau memang ini nggak murni hukum. Ya. Jadi ada misi politik juga di sini. Diselipin pelan-pelan. Ya. Dan di video ini mudah-mudahan sih Bang Refli juga bisa mengklarifikasi ya. Karena itu kan menurut saya sebuah provokasi yang disclaimer bukan provokasi. Ya. Ya kan, karena dia bilang saya bukan memprovokasi ya. Betul. Tapi coba bayangkan kalau tiba-tiba ada penjarahan, ada yang ke Solo, street justice. Menurut saya ini bahasa provokasi yang ditamengi dengan disclaimer, saya tidak memprovokasi ya. Tapi yang keluar Ya. formulasi provokasi kalau Betul. saya lihat kan. Street Nah, justice itu kan iya, berarti street justice. peradilan jalanan. Betul. Nah, itu yang pertama, soal Bang Refli yang melakukan itu. Yang kedua, yang tadi kita bilang Om, bahwa semakin kesini semakin kelihatan bahwa emang ini bukan persoalan hukum semata. Maka kalau dikaitkan lebih luas lagi ada orang besar dan lain-lain. Makanya saya bilang ini permainan besar nih sepertinya. Nah, di beberapa video juga ada hal-hal yang sebenarnya udah seperti Om bilang tadi. Ini sudah di persoalan hukum, hal-hal seperti ini udah nggak masuk gitu. Nah, sebagai relawan Jokowi, teman-teman sendiri merasa nggak, teman-teman di relawan itu merasa nggak kalau memang ini urusannya adalah menjatuhkan Jokowi dan pasti ujung-ujungnya menjegal Gibran karena sudah ada Gibran endgame ini. Ya. Kalau dari teman-teman kan seperti juga seringkali kita mengadakan pertemuan-pertemuan, itu kan memang nggak jauh juga membahas dari persoalan-persoalan yang ada. Karena saya juga pernah bicara dengan teman-teman, kalau kita bicara tentang kajian hukum, sebetulnya berkaitan masalah kepalsuan atau katakanlah dengan tentang dokumen palsu. Itu kan pembuktiannya sangat sederhana sekali. Nggak sepanjang ini, nggak selama ini, dan nggak serumit ini gitu. Ya, ini kan memang sudah ada bangunan besar yang memang mengarah begitu mereka framing kasus ini akan menjadi bola salju yang terus menggerus keadaan-keadaan seperti itu. Ya, tujuannya seperti itu. Nah, kalau kita melihat lagi pada parameter yang ada, sekarang ini kan mulai muncul orang-orang yang mulai ada kelihatan. Ya, walaupun muncul tapi tenggelam lagi, muncul tenggelam lagi. Ya, ini kita ngomonglah seperti Beni Kaharman tiba-tiba muncul.
Sarip Hasan, Sarif Hasan. ya kan, terus kemudian Denny Indrayana dari Australia datang ke sini mau bela Roy. Kita sih nggak mengatakan bahwa mereka ada keterlibatan. Tapi kalau dilihat dari kasus pidana itu kan persoalannya kepada persoalan material, ya. Kan berarti ada korelasi dong di dalam persoalan ini. Korelasinya apa? Yaitu tadi, kok tiba-tiba membela, kok tiba-tiba tunjukkan dong ijazahnya, gitu kan. Terus kemudian, oh memang kita ada dendam dan lain sebagainya dengan Pak Jokowi dan lain sebagainya, karena masalah Demokrat dan lain sebagainya. Dibegal gitu. Iya, mau dibegal dan lain sebagainya. Nah ini kan mata rantai yang menurut saya, ini kan ada benang merah di dalam kaitan ini. Ya kita nggak mengatakan bahwa Partai Biru terlibat dalam persoalan ini. Tapi Pak, Tapi kalau melihat pada suatu kajian hukum tadi, kalau kita ada melihat petunjuk lah ya. petunjuk Ada itu jelas petunjuk. sekali gitu loh. Kalau- ada keterkaitan, ada keterlibatan, ya. Kenapa kok tiba-tiba tunjukin dong dan lain sebagainya. Loh yang menuduh siapa? Ya harusnya Roy Suryo nanya dulu dong Pak Jokowi. Sebelum saya framingkan kasus ini, sebelum saya viralkan, tunjukkan dong ijazah kamu. Kan nggak Jangan seperti itu. sudah bangun Tapi narasi. rame dulu, ya kan. Terus kemudian orang nggak diberikan kesempatan, bicara terus di TV, ya, dilaporkan. didukung oleh media. Ini apa gitu kan? Kok jadi berpihaknya kepada orang yang kita duga, ya, melakukan kejahatan. Ini kan suatu sikap yang ambigu dong. Harusnya kan nasihati Roy dong. Jangan begini, ayo kita duduk bersama. Kan tidak, ini seolah-olah menyokong dari belakang, ya kan. Terus kemudian juga tampil seolah-olah menjadi pembela. Ini, aduh kalau saya sih membacanya, udah terang benderang, sebetulnya udah telanjang kalau melihatin dari persoalan ini. Cuman kan secara faktual memang belum bisa kita lihat. Tapi percaya, sejarah tidak akan diam dalam persoalan ini. Puzzle itu pasti akan mulai di pelan-pelan nyatu Betul, sendiri iya. ya. Alam tuh nggak bisa bohong kok. Ya, cepat, lambat atau cepat ini akan terbuka kok. Bang Faisal Assegaf malah lebih vulgar itu. Ya. Dia nunjuk itu dua partai besar itu. Tapi dilaporkan nggak? Enggak. Kenapa? Nah itu jadi pertanyaan Kan? saya. Kenapa? Kenapa bukan Faisal Assegaf gitu kenapa? yang dilaporkan? Cuma YouTuber aja kok yang dilaporkan. Padahal sumbernya dari Faisal Assegaf yang menarasikan hal-hal yang seperti itu. Dari sini ada sikap ambigu dong. Ada sikap memilih mana orang yang perlu dilaporin. Yang dimusuhin tetap orang-orang yang dianggap segaris dengan Pak Jokowi kok. Kalau yang nggak segaris kan tetap didiamkan. Itu terang benderang loh penuduhannya loh. Tapi kok didiamkan? Kok nggak ada somasi dan lain sebagainya? Nggak ada. Kok yang disomasi YouTubernya? Kan ini sebetulnya salah di dalam konsep hukum pidana. Ya kan? Karena kalau kita melihat pada konsep hukum pidana, siapa yang memulai? Itu yang harusnya dipertanyakan. Betul. Ditegur aja enggak. Malah kemudian YouTubernya disomasi. Ini ada paradok yang menurut saya agak membingungkan gitu loh. Oke, baik. Masih ada yang Om mau sampaikan? Ya barangkali apa yang sudah dilakukan di Polda terkait masalah RJ dan juga SP3 itu kita harus hormati. Walaupun Bang Egy sekarang seperti menyeberang dan lain sebagainya, kita tetap menganggap ya sudahlah, mungkin supaya terkesan beliau masih ada dalam satu garis. Tapi saya bilang kebenaran tetap kebenaran. Hukum adalah hukum. Itu. Terima kasih Om Suhadi sudah meluangkan waktu untuk sini di tengah kesibukan yang saya tahu lah tim Merah Putih lumayan sibuk, bukan lumayan lagi, sibuk banget. Saya sering bikin tulisan juga. Betul untuk media massa ya Om ya. Oke. Belum lama juga kan ada tulisan saya yang cukup viral itu. Sebelum SBY mensomasi teman-teman, itu kan sebetulnya viral. Yang saya mengatakan Roy Suryo itu harus ditahan. Karena dalam tulisan saya itu pasal 21 KUHP yang lama ya, di ayat 3-nya. Itu kan sudah terpenuhi untuk bagaimana Roy ditahan. Kok tiba-tiba ditendang dengan somasi tadi. Sehingga
berita itu hilang. Tadinya cukup viral itu. Saya buat di Tribun. Tulisan saya dimuat di Tribun. Dan itu viral. Semua Tribun, kan Tribun ada di berbagai daerah kan. Itu meliput semua tulisan saya itu. Dan memang agak ini juga ya. Sebenarnya banyak orang yang berharap supaya udahlah paling enggak turunin dikit riuh rendahnya. Iya. Ini mungkin orang-orang ini perlu ditahan dulu. Ya. Iya, harus ditahan. Kalau enggak repot menurut saya. Ini juga nanti kalau ada P21 terus kemudian tidak ada penahanan lagi, mereka akan keluar-keluar lagi, nyanyi-nyanyi lagi kok gimana. Padahal menurut aturan hukum, orang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka walaupun belum ada putusan pengadilan, itu kan harus dihormati. Dan ya, lembaga penyidikan itu kan lembaga penegak hukum gitu. ya, dan, kenapa ini nggak dihormati? Gitu, dan kan? itu mungkin yang membuat mereka juga tidak mau menempuh restoratif justice. Walaupun itu kita tidak, mungkin Pak Jokowi juga tidak mengharapkan. Ya. Kebanggaan, ada semacam kebanggaan yang saya tidak salah diulang-ulang terus oleh Pak Kozinudin itu di bawah. Mereka ditahan aja enggak. Jadi Roy itu merasa yakin sekali bahwa nanti juga tidak dipenjara ya, belum tentu ya. Tapi dugaan saya harusnya sih dilakukan itu. Tapi apapun hasil keputusan dari penyidik nanti di kejaksaan dan pengadilan, entry point dari semua persoalan besar ini adalah untuk memutuskan ya hasil produk putusan tadi ya, produk hukum yang berlangsung ini ya, vonisnya seperti apa, asli apa tidak ijazahnya Pak Jokowi, konteksnya di sana. Karena dengan adanya nanti putusan pengadilan, ya orang tidak akan bisa mengungkit-ungkit lagi persoalan-persoalan seperti ini. Betul. Akhirnya kita menganggap selesai bahwa ijazah itu benar atau tidak. Gitu. Oke. Dan itu penting, maka tidak perlu semua juga RJ lah ya. Kalau saya nggak setuju kalau yang 3 orang ini. Bahkan Rismond sendiri kan bila perlu sisakan 1 orang juga nggak apa-apa gitu. Yang penting harus bertarung di pengadilan. Ya udah, kita tunggu, semoga proses ini akan berjalan sesuai koridor hukum ya Om. Karena memang semua orang yang ada di sini harapannya ya kan mendapatkan kepastian hukum. Kalau setelah itu ada keputusan ada vonis dari majelis hakim, masih ada gejolak-gejolak dan lain-lain, itu berarti memang patut diduga bahwa kasus ini memang isu ijazah ini memang sengaja dihembuskan untuk tujuan lain. Ya, dan pasti mereka mungkin tidak mau berhenti di Jokowi White Paper ya, menurut mereka Jokowi White Paper, karena sudah ada Gibran Endgame. Ya, kan? Makanya mungkin memang sebelum ini di pengadilan ya luncurin dulu Gibran Endgame. Betul. Tapi ya seperti yang Om Suwadi bilang, pemirsa itu kebenaran tetap kebenaran. Dia tidak punya senjata, tapi senjata kebenaran itu ya kebenaran itu sendiri. Maka siapapun yang akan bermain-main dengan ini akan dimakan oleh perbuatannya sendiri. Amin. Kurang lebih begitu ya Om. Betul. Siap. Terima kasih Om sekali lagi. Terima kasih. Salam buat teman-teman di tim Hukum Merah Putih. Ya. Pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.